Selamat pagi, kita bersyukur karena pada saat ini kita dapat kembali. Dan saat ini tema yang saya bawa adalah tentang revival atau kebangunan rohani. Kita akan melihat ayatnya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Ayat yang kedua, kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdiri raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Jadi ketika kita mendengar kata kebangkitan atau kebangunan rohani, seringkali terbersit dalam hidup kita adalah sebuah ibadah yang diadakan bersama-sama di satu lapangan yang besar dengan kemegahan alat musik dan sebagainya. Namun ternyata kebangunan rohani itu sebenarnya adalah bersifat pribadi. Dan saat ini kita melihat bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh seorang raja yang memerintah Israel pada saat itu, yaitu Raja Yosia, ada beberapa langkah yang dia lakukan untuk dia dapat mengalami kebangunan rohani. Dan saat ini juga setelah kita mendengar hal ini, kita mau coba untuk mengikutinya sehingga kita juga pada akhirnya kita dapat mengalami kebangunan rohani. Langkah yang pertama yang dilakukan oleh raja ini adalah dia menerima firman sebagai otoritas mutlak. Ada banyak sekali orang yang percaya kepada Yesus yang mengaku Kristen, tapi ketika firman datang dalam hidupnya, dia seolah-olah enggan untuk menerimanya. Dia seolah-olah langsung mengkantar firman itu dengan otak, dengan pikiran, dengan kemampuan dia berpikir dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Firman tidak menjadi otoritas penuh, firman tidak berdaulat, firman tidak sesungguh-sungguhnya menguasai dan mengambil alih hidup orang tersebut. Ketika firman tidak mengambil bagian atau menjadi otoritas tertinggi dalam hidup seseorang, maka orang tersebut tidak akan pernah mengalami yang namanya kebangunan rohani. Jadi yang pertama, kita harus ingat, untuk kita dapat mengalami kebangunan rohani, kita harus menerima firman sebagai otoritas mutlak. Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Semua dijadikan oleh firman. Firmanlah yang membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Itulah sebabnya sebagai orang percaya kita harus mengambil keputusan. Ketika saya mendengar firman, maka ini menjadi otoritas mutlak dalam hidup saya. Suka tidak suka, saya harus taat firman. Senang tidak senang, saya harus taat firman. Mau tidak mau, saya harus membawa hidup saya untuk lebih taat lagi kepada firman. So, yang pertama, untuk kita mengalami kebangunan rohani, sekali lagi, terima firman. Entahkah itu yang datang dalam hidup kita tentang berita keberkatan atau berita pertobatan. Yang terpenting adalah kita meresponinya, kita menerima sebagai otoritas mutlak. Yang kedua, setelah kita menerima firman, maka kita harus mentaatinya. Ada banyak orang yang percaya ketika mendengar firman, mereka begitu semangat, mereka begitu senang, mereka begitu terhibur, mereka begitu berapi-api. Tapi ketika ditantang untuk melakukan firman, mereka sama-sama mundur, mereka sama-sama takut, mereka sama-sama berkata, aduh nanti ajalah, belum waktunya saya melakukan itu semua. Sekarang waktunya saya untuk mengejar cita-cita, sekarang waktunya saya happy-happy, sekarang waktunya saya melakukan apa yang saya mau dan saya kehendaki. Tidak bisa. Untuk kita dapat mengalami kebangunan rohani, untuk kita dapat mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, untuk kita dapat mengalami hubungan yang lebih akrab dan intim, karib dengan Tuhan, hidup berkenan di hadapannya, maka kita tidak hanya bisa dengan sukacita menerima firman itu, tapi kita perlu langkah selanjutnya, itu melakukan pemberesan alias ketaatan pribadi.
Sudahkah setiap firman yang kita dengar, entahkah di ibadah hari Minggu, entahkah kita lihat di YouTube, entahkah kita dapat dari manapun renungan harian, firman yang kita dengar, yang kita baca itu boleh kita terapkan dalam keberadaan hidup kita. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dia akan hidup tumbuh subur, dia akan terus berbuah, dia tidak mengalami yang namanya kekeringan dan sebagainya. Sekali lagi, waktu kita dengar firman Tuhan, maka langkah yang kedua adalah kita melakukan ketaatan. Kita selidiki hati kita bereskan hati kita. Kalau ada dosa-dosa di dalam hidup kita, maka kita harus buang itu semua. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kita, maka kita harus bereskan kepada Tuhan. Kalau masih ada sakit hati, masih ada iri, masih ada dendam, masih ada benci, bereskan itu semua. Sebab Alkitab bilang, waktu engkau mengampuni, maka engkau juga akan diampuni. Ada banyak seruan kebenaran firman Tuhan yang seringkali lalu dalam hidup kita. Tapi biarlah saat ini kita putuskan, setelah saya dengar firman Tuhan, saya mau lakukan itu semua di dalam ketaatan. Sedangkan yang terakhir, langkah berikutnya adalah kesepakatan. Yosia berhasil membangun kesepakatan ketika dia menjadi raja beserta dengan imam dan semua orang yang ada saat itu. Seringkali kita berpikir kita adalah pertapa-pertapa rohani. Oh, tidak bisa. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita harus berada di komunitas. Alkitab bilang besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Kita perlu memiliki teman di dalam iman, yaitu bersepakat dengan orang tersebut untuk dia dapat sebagai brother keeper, memperhatikan ketika kita mulai jatuh, mengingatkan ketika kita mulai goyah, membangkitkan ketika kita mulai lemah, sehingga kita boleh berjalan bersama-sama. Kita harus sepakat. Jadi Alkitab berkata seperti ini dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 18 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi sekali lagi, revival masih terus terjadi sampai sekarang. Dan kebangunan rohani dapat kita alami ketika kita sungguh-sungguh menaruh firman sebagai otoritas tertinggi, menghormatinya, menerimanya. Dan yang kedua, kita boleh senantiasa hidup bersesuaian dengan firman tersebut. Dan pada akhirnya kita sepakat, kita komitmen untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kiranya kita boleh menjadi orang yang terus mengalami kebangunan rohani demi kebangunan rohani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.